Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dengan lanjutan materi ekonomi untuk perpajakan kali ini. Kita akan menghitung pajak penghasilan atau PPH. Agar lebih mempermudah dan mempercepat kalian memahami cara menghitung PPH atau pajak penghasilan, kita akan belajar dari beberapa contoh kasus. Tolong perhatikan baik-baik karena perhitungan ini agak sedikit rumit ya. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada seorang wajib pajak, di mana dasar pengenaan pajak adalah besar penghasilan atau besar gaji yang dia terima sebagai seorang karyawan. Jadi di sini PPH adalah pajak yang dikenakan kepada seorang pekerja yang bekerja di orang lain, bukan sebagai pengusaha. Kita punya beberapa contoh. Yang pertama, di sini sudah disebutkan bahwa Pak Burhan bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan dengan gaji pokok sebesar 10 juta rupiah per bulan. Pak Burhan ini belum berkeluarga. Nah, jadi hitunglah berapa PPH Pak Burhan per tahunnya. Dari soal ini kita bisa mencari apa yang bisa kita ketahui dari soal. Pertama, gaji pokok beliau adalah 10 juta rupiah per bulan. Jadi kita menghitungnya adalah PPH itu dipungut per tahun, maka kita menghitungnya per tahun. Berarti 10 juta rupiah per bulan dikali 12 bulan. Jadi setahunnya Pak Burhan memiliki gaji sebanyak 120 juta rupiah. Nah, cara menghitungnya adalah menggunakan rumus. Ini adalah rumus untuk mencari PPH ya. Pertama, rumus mencari PPH itu adalah menghitung penghasilan per tahunnya, lalu dikurangi PTKP. PTKP itu penghasilan tidak kena pajak. Setelah didapat hasilnya itu disebut sebagai PKP, lalu masukkan ke dalam rumus di bawah ini. Nah, rumusnya seperti ini, perhitungannya seperti ini. Kenapa kita mulainya dari bawah, tidak dari atas? Karena kita melihat bahwa seseorang dengan gaji besar adalah gaji yang tinggi, adalah gaji yang besar. Jadi makin ke atas makin besar, sedangkan gajinya rendah itu gajinya sedikit, maka kita simpan di bawah. Orang yang memiliki gaji 0 sampai 50 juta rupiah, dia akan dikenakan pajak sebesar 5% dari PKP-nya. Lalu antara 50 sampai 25 juta dikenakan pajak 15% dari PKP-nya. Yang memiliki pendapatan 250 sampai 500 juta itu akan dikenakan 25% dari PKP-nya. 500 juta sampai 5 miliar akan dikenakan 30% dari PKP, dan di atas 5 miliar akan dikenakan 35% dikali PKP. Kita kembali ke sini bahwa setelah menghitung pajak penghasilan per tahun, kita akan menghitung PTKP. Nah, PTKP itu adalah penghasilan tidak kena pajak, adalah berupa potongan-potongan atau diskon dari pemerintah untuk rakyat-rakyat atau masyarakat Indonesia yang secara penghasilan tidak begitu besar. Nah, adapun potongan-potongan tersebut adalah sebagai berikut. Nah, kita bisa lihat di sini PTKP, yaitu untuk orang pribadi atau si wajib pajaknya itu sendiri, dia akan dikurangi 54 juta. Jadi berapapun gajinya per tahun itu akan dikurangi 45 juta. Lalu ketika dia sudah menikah, kalau dia sudah menikah, dia akan memperoleh pengurangan lagi, pengurangan besaran pajak sebanyak 4.500.000 rupiah. Dan kalau pasangannya juga sama-sama bekerja, misalkan suami istri itu bekerja, dan gaji suami istri itu digabungkan perhitungannya agar lebih mempermudah pelaporan pajaknya, maka si istrinya juga atau si suaminya juga, si pasangannya itu akan memperoleh pengurangan pajak sebanyak 54 juta rupiah juga. Setelah itu, tanggungan keluarga. Nah, tanggungan keluarga ini
sebesar Rp4.500.000 per orang. Jadi kalau si keluarga itu memiliki anak, maka anaknya itu akan dikurangi Rp4.500.000 sebagai insentif bahwa dia memiliki tanggungan dalam keluarganya. Nah, yang disebut tanggungan keluarga itu terdiri dari satu anak, ya, baik anak kandung maupun anak tiri, dan orang tua, baik itu orang tua kandung maupun si mertuanya. Nah, tanggungan keluarga ini adalah orang yang dianggap tinggal satu keluarga atau satu rumah dan masuk ke dalam satu kartu keluarga. Nah, jumlahnya maksimal hanya 3 orang. Jadi kalau ada 4, 5 atau 6 orang yang tinggal di dalam satu keluarga atau dalam satu kartu keluarga, maka yang dihitung maksimal hanya 3 orang. Kita kembali ke soal yang tadi, soal Pak Burhan. Kita ketahui bahwa Pak Burhan memiliki PTK gajinya 120 juta dan PTKP beliau satu, si Pak Burhan itu sendiri dapat 54 juta rupiah. Dia tidak punya istri dan tidak juga punya tanggungan. Tapi kalau dia misalkan di sini ada menanggung orang tuanya, ayahnya atau ibunya, itu nanti di sini masuk. Karena si Pak Burhan ini tidak memiliki tanggungan, maka dia hanya dipotong diri pribadinya saja, yaitu jadi PTKP-nya 54 juta rupiah. Bagaimana penyelesaiannya? Oke. Kita sudah punya gaji pokok Pak Burhan. Ya, gaji pokok Pak Burhan yaitu 120 juta rupiah. Dan PTKP-nya 54 juta rupiah, sehingga PKP-nya adalah 66 juta rupiah. Oke, kita akan hitung sekarang. Cara menghitungnya bagaimana? Cara menghitungnya, kita akan sertakan rumusnya di samping sebelah sini. Nah, jadi di sini kalian bisa sambil melihat antara rumus yang kiri dengan rumus yang kanan. Kita akan memindahkan dulu soalnya agar tidak mengganggu, karena kita sudah punya penyelesaiannya di sini. Nah, supaya mempermudah, logikanya seperti ini. Uang itu kita akan tumpuk, ya. Uang sebanyak 66 juta itu akan kita tumpuk seperti ini. Nah, ini uang ini ya. Ini uang 66 juta rupiah. 66 juta. Kita lihat tarif pertama dari pajak adalah 0 sampai 50 juta. Kira-kira di mana nih? Kalau di bawahnya ini 0 rupiah, 50 jutanya di mana? Ya kurang lebih 50 jutanya ada di sini kan. Nah, ini adalah tumpukan uang 50 juta. Ini 50 juta. Tarifnya berapa? 5%. Jadi kita masukkan di sini 5% dikali 50 juta. Berapa? Ya, 2.500.000. Nah, lalu ini tinggal sisanya di sini. Ya kan? Karena ini dari 0 sampai 66 juta di sini. Ini 50 juta. Nah, ini kan sudah diambil pajaknya kan? Jadi tinggal sisanya aja. Sisanya berapa? Sisanya ada 16 juta lagi. Yang ini sudah dipotong pajaknya, yang ini belum. Nah, berapa pajak tarifnya? Di atas 50 sampai 250 juta itu 15%. Maka masukkan ke sini 15% dikali 16 juta. Berapa? Ya, 2.400.000. Jadi total yang harus dibayar oleh Pak Burhan per tahunnya adalah 4.900.000 rupiah. Inilah PPh beliau, Pak Burhan.
Oke, kita akan lanjutkan ke soal nomor 2.